Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Arkas 4, yaitu telah rilis versi yang terbaru, yaitu versi 4.2.3. Nah, bagaimana cara mengupdate-nya? Silahkan disimak videonya sampai dengan selesai. Sebelum kita mengupdate aplikasi Arkas, kita baca terlebih dahulu apa saja pembaruan yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu penambahan notifikasi. Silahkan perbarui aplikasi ketika melakukan aksi berbasis internet. Jadi saya juga kurang tahu apa perbedaannya dengan versi sebelumnya, karena di versi sebelumnya itu juga sudah ada notifikasi seperti ini ya. Versi terbaru Arkas 4.2.3 sudah tersedia. Silahkan perbarui sini, silahkan perbarui di sini. Nah, tapi apa bedanya saya juga kurang tahu. Mungkin tulisan saja ya, silahkan perbarui aplikasi. Mungkin itu ya perbedaannya. Nanti kita cek saja. Kemudian yang kedua, penyesuaian tampilan panduan agar ukuran huruf Arkas 4 dapat terbaca lebih jelas. Nah, jadi mungkin di bagian panduan ini, kalau kita cek di bagian sini ada panduan, ini mungkin lebih terbaca lebih jelas ya, mungkin. Nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian yang ketiga, satuan pendidikan jenjang pendidikan PAUD dan kesetaraan dapat menggunakan Arkas 4 untuk melakukan penganggaran serta penatausahaan untuk sumber dana Silva BOS kinerja tahun ajaran 2024. Jadi untuk rekan-rekan PAUD dan kesetaraan sudah bisa ya melakukan penganggaran untuk BOS kinerja di sini ya. Di sini tinggal aktivasi, ini sudah saya aktivasi kelas kinerjanya, tinggal dilakukan penganggaran. Kemudian juga di penata usaha nanti untuk BOS kinerja sini ya, tinggal kita aktivasi BKU-nya, kemudian dilakukan pembelanjaan ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pembaruannya perubahan tampilan ketika pengguna klik tambah pembelanjaan pada BKU bulan berjalan. Sebelumnya terdapat 3 langkah dan kini sederhanakan menjadi 2 langkah untuk mendukung halaman pemetaan pembelanjaan atau HPP sebagai lanjutan pembaruan integrasi Arkas Siplah. Pencatatan pembelanjaan Siplah akan muncul secara otomatis di BKU setelah melalui HPP yang akan dirilis pada 20 Agustus. Nah, nanti ketika kita mengklik di bagian tambah pembelanjaan, ini kan sebelumnya 3 langkah ya. 1, 2, 3. Nah, nanti akan disederhanakan hanya di 2 langkah saja, 1 dan 2. Nah, itu nanti akan bagi yang berbelanja dari Siplah itu nanti ketika di tanggal 20 nanti sudah rilis HPP, yaitu halaman pemetaan pembelanjaan, itu secara otomatis akan muncul ya di BKU-nya. Nah, tadi tidak perlu diinput lagi. Nanti kita cek bagaimana itu halaman pemetaan pembelanjaan. Nah, bagi rekan-rekan nanti jangan lupa juga ikuti webinar untuk terkait HPP ini di tanggal 20 Agustus ya, di hari Selasa. Itu di jam 1:30 di YouTube-nya di Jen Power kalau saya tidak salah. Nanti kita coba cari tahu lagi. Untuk Bapak Ibu juga mungkin bisa mengikuti Instagramnya ya untuk melihat webinar terkait HPP ini. Nah, untuk melakukan pembaruan dan seperti biasa ya, itu ada 2 cara. Yang pertama langsung dari aplikasi ya. Dari aplikasi kita bisa lanjut ke perbarui aplikasi, kemudian klik perbarui aplikasi. Yang kedua, jika gagal melalui perbarui aplikasi ini, Bapak Ibu bisa mengupdate-nya melalui installer langsung. Jadi Bapak Ibu download installernya ini, apakah yang 64 bit atau yang 32 bit, download kemudian install. Ya, ditimpa saja aplikasi yang lama, nanti otomatis akan berubah menjadi versi 4.2.3. Nah, sebelum menginstal aplikasi Arkasnya ditutup dulu ya kalau menggunakan versi yang installer. Nah, di sini kita akan coba terlebih dahulu menggunakan aplikasi ya, melalui aplikasi. Kita langsung saja klik perbarui aplikasi. Oke, versi baru sudah tersedia, kita klik lanjut perbarui aplikasi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, jika tidak berhasil maka kita bisa menggunakan versi installer. Kita klik lagi. Nah, tidak, gagal ya. Tapi kalau seandainya berhasil Bapak Ibu kembali, gagal. Ini gagal. Nah, jika gagal ya, dari sini gagal, Bapak Ibu bisa lanjut ke cara yang kedua, yaitu melalui installer. Jadi Bapak Ibu download terlebih dahulu installernya. Kita klik dulu unduh buku panduan.
ya, karena kalau kita lanjut klik unduh Arkas 64 karena saya menggunakan 64 bit, dia akan seperti ini. Anda belum mengunduh buku panduan. Jadi kita dulu unduh buku panduan. Nah, ini kita bisa saja dilanjut ya, Bapak Ibu lanjutkan jika sudah selesai, atau jika seandainya Bapak Ibu tidak mau menunggu, di pause saja nggak apa-apa. Yang penting ketika Bapak Ibu klik unduh buku panduan, langsung saja klik unduh Arkas 64 bit, itu langsung otomatis bisa ya. Nah, setelah diunduh kita tunggu proses unduhannya sampai dengan selesai. Oke, ini sudah selesai, kita buka. Inilah dia Arkas ya, Arkas 42.3. Nah, ini saya close saja terlebih dahulu Arkas saya ya. Yang Arkas saya ini saya close. Saya keluar dulu terlebih dahulu. Ini kita keluar. Oke. Nah, ini juga saya tutup saja. Kita lanjut kembali ke aplikasi setup Arkasnya. Langsung kita double klik saja. Oke, di switch install Arkas. Nah, kita klik yes. Nah, sebelumnya apakah perlu kita uninstall? Kalau saya sih tidak perlu saya uninstall ya, biar ditimpa saja langsung. Jadi Bapak Ibu jika ingin mau uninstall silakan. Tapi saya takutnya ketika kita nanti uninstall, takutnya semuanya hilang terkait termasuk juga database-nya. Ketika kita selesai install dan mau login malah muncul nanti minta aktivasi ulang, sehingga kita harus menghubungi dinas ya untuk melakukan aktivasi ulang. Jadi saran saya ditimpa saja ya. Kita klik yes. Kemudian kita pilih yes di sini. Nah, kemudian klik I accept the agreement, kemudian kita klik next. Nah, ini kita centang create a desktop shortcut ya, supaya nanti ada shortcut di desktopnya. Kita klik next. Kemudian kita tunggu proses installnya sampai dengan selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Bapak Ibu bisa langsung launch Arkas di sini, atau sini saya uncekil saja. Kita klik finish. Nah, ini kita cek. Nah, ini ya, Arkas 4-nya sudah berpindah, saya taruh di sini saja. Nah, kita bisa double klik lagi ya untuk menjalankannya. Nah, ini sudah versi 4.2.3 dan Bapak Ibu silahkan langsung login menggunakan akunnya yang sudah terdaftar. Kita coba login terlebih dahulu. Oke, ini sudah berhasil ya, versi Arkas 4.2.3, dan ini tampilannya mungkin sudah agak lebih besar ya tulisannya ya dari yang tadi. Nah, kalau kita cek di bagian penata usahaan, kita cek di bagian draft, butuh panduan. Nah, di sini kemarin tadi waktu kita buka ya di sebelumnya, ini masih ada butuh panduan di sini ya. Tapi ini nggak ada, coba mungkin di sini baca panduan selengkapnya. Nah, seperti ini ya tampilannya, ada seperti ini yang terbaru ya. Ini kita tutup. Nah, kemudian kalau kita klik tambah pembelanjaan, ini masih ada 3 langkah ya. Kalau tadi kan mungkin karena HPP-nya belum rilis ya, karena kan di rilisnya itu di tanggal 20 ya. Nanti mungkin setelah rilis baru nanti di sini versi ada 2 langkah ya. Detail barangnya 2 langkah jika centang dari Sipla. Oh, begitu ya. Berarti ketika kita nanti tambah pembelanjaan, kalau dia tidak dari Sipla ya, itu hanya ada masih tetap 3 langkah seperti ini. Tapi jika sudah dicentang, kita centang jika belanja dari Sipla, dia langsung 2 langkah di sini. Ya, langsung 2 langkah. Nah, karena ini data Siplanya tidak tersedia. Seperti ini. Nah, kalau seandainya tidak terkoneksi ya, misalkan di sini saldo saya juga kosong, saldo tunai kosong ya, saldo tunai juga kosong. Nah, jika seandainya nanti muncul data Siplanya, langsung kita bisa klik lanjut ya, seperti itu ya. Jadi yang 2 langkah itu hanya untuk yang Sipla saja. Jadi kalau yang masih manual ya, yang bukan dari Sipla itu masih 3 langkah, tetapi dari yang Sipla jika kita centang itu lebih ringkas ya, 2 langkah. Nah, ini bulan lunasnya tidak ada ya, tidak ada transaksi di bulan Juli. Nah, Bapak Ibu tinggal langsung nanti tutup saja BKU di sini ya, tutup karena tidak ada transaksi di bulan Juli. Nanti anggaran bulan Juli ya belanjakan di bulan Agustus dan seterusnya. Oke, demikian ya cara update pembaruan Arkas ke versi 4.2.3. Lebih kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.